Om Swastiastu. Selamat sore Bapak dan teman-teman semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami dari kelompok 13 ingin membahas materi mengenai gejala dan kontrol kecurangan manajemen. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nikomang Ayu Anggreni, nomor absen 10. Dan rekan saya, Nikomang Pikadinanti, nomor absen 25. Di sini, kami akan membahas mengenai gejala dan kontrol kecurangan manajemen. Adapun pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama yaitu fraud dalam perusahaan, yang kedua, pencegahan deteksi dan pelaporan keuangan, yang ketiga, proses mengaudit kekurangan cyber, yang keempat, program audit untuk pemeriksaan kecurangan, yang kelima, kontrol minimum, yang keenam, contoh artikel terkait kecurangan, yang ketujuh, kecurangan manajemen, dan yang terakhir, memahami kontrol kecurangan manajemen. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu kecurangan atau fraud dalam suatu perusahaan. Yang pertama, pengertian dari kecurangan atau fraud. Kecurangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang atau orang atau manajemen organisasi suatu perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dapat menyebabkan pihak lain merasa dirugikan. Kecurangan adalah suatu pengertian umum mencakup beragam cara yang digunakan oleh kecerdikan manusia yang digunakan dengan cara kekerasan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu keuntungan dari orang lain melalui perbuatan yang tidak benar. Yang ketiga yaitu sifat-sifat kecurangan atau fraud. Yang pertama, positioning. Posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan untuk penipuan. Yang kedua, intelligence dan creativity. Pelaku kecurangan ini memiliki pemahaman yang cukup dalam mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal dan untuk menggunakan posisi, fungsi, atau akses berwenang untuk keuntungan terbesar. Yang ketiga, confidence atau ego. Individu harus memiliki ego yang kuat dan keyakinan yang besar dia tidak akan terdeteksi. Yang keempat, coercion. Pelaku kecurangan dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau menyembunyikan penipuan. Seorang individu dengan kepribadian yang persuasif dapat lebih berhasil meyakinkan orang lain untuk pergi bersama dengan penipuan atau melihat ke arah lain. Yang kelima, deceit. Penipuan yang sukses membutuhkan kebohongan efektif dan konsisten. Untuk menghindari deteksi, individu harus mampu berbohong meyakinkan dan harus melacak cerita secara keseluruhan. Dan yang terakhir, stres. Individu harus mampu mengendalikan stres karena melakukan tindakan kecurangan serta menjaga agar tetap tersembunyi sangat bisa menimbulkan stres. Selanjutnya untuk materi yang kedua yaitu pencegahan, deteksi, dan pelaporan kecurangan. Pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan cara lain, yaitu yang pertama, membangun struktur pengendalian intern yang baik. Yang kedua, mengefektifkan aktivitas pengendalian seperti review kinerja, pengolahan informasi, pengendalian visi, atau pemisahan tugas. Yang ketiga, meningkatkan kultur organisasi. Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan. Yang keempat, mengefektifkan fungsi internal audit. Walaupun internal auditor tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi, namun ia harus menggunakan kemahiran kejabatannya dengan saksama sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan. Nah, adapun pendeteksian kecurangan yang bisa dilakukan. Berikut adalah gambaran secara garis besar mengenai pendeteksian kecurangan. Kecurangan laporan keuangan dapat dideteksi melalui analisis vertikal atau menganalisis item laporan dan analisis horizontal, persentase perubahan item laporan, serta analisis rasio, mengukur hubungan nilai item pada laporan keuangan. Yang kedua yaitu penyalahgunaan aset. Misalnya, untuk mendeteksi kecurangan, dalam pembelian ada beberapa metode deteksi yang dapat digunakan.
Yang ketiga, korupsi. Sebagian besar kecurangan ini dapat dideteksi melalui keluhan dari rekan kerja yang jujur, laporan dari rekan, atau pemasok yang tidak puas dan menyampaikan komplain ke perusahaan. Untuk materi yang ketiga yaitu proses mengaudit kekurangan cyber. Yang pertama yaitu bekerja sama dengan manajemen dan dewan direksi untuk mengembangkan strategi dan kebijakan cyber security. Yang kedua, mengidentifikasi peluang untuk memperbaiki kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko cyber security ke tingkat yang dapat diterima. Yang ketiga, mengakui bahwa risiko cyber security tidak hanya bersifat eksternal. Menilai dan mengurangi ancaman potensial yang dapat timbul dari tindakan karyawan atau mitra bisnis. Yang keempat, pastikan risiko cyber security terintegrasi secara formal ke dalam rencana audit. Yang kelima, memperluas hubungan dengan komite audit dan dewan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang cyber security dan memastikan bahwa dewan direksi tetap terlibat dalam masalah cyber security dan mengetahui perubahan sifat risiko cyber security. Yang keenam yaitu kembangkan pemahaman tentang bagaimana teknologi dan tren yang muncul dapat mempengaruhi perusahaan dan profil risiko cyber security. Yang ketujuh, mengevaluasi program cyber security, organisasi terhadap cyber security, NIST framework. Yang kedelapan, carilah kesempatan untuk mengkomunikasikan kepada manajemen bahwa sehubungan dengan cyber security. Yang kesembilan, tekanan bahwa kontrol cyber security dan cyber incident respon harus menjadi prioritas manajemen puncak. Dan yang terakhir, mengkaji setiap staf IT atau audit dan kekurangan sumber daya serta kurangnya teknologi atau alat pendukung. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu materi yang keempat adalah program audit untuk pemeriksaan kecurangan. Yang pertama, ada objek audit. Pada prosedur penjualan, yang menjadi objek audit adalah bagian-bagian yang terlibat langsung dengan penjualan. Yang kedua adalah tujuan audit kecurangan pada kegiatan penjualan, yaitu untuk mengidentifikasi jenis kecurangan apa yang terjadi terhadap kegiatan penjualan dan pencatatan piutang di dalam perusahaan. Yang ketiga, ada ruang lingkup audit kecurangan pada aktivitas bagian penjualan meliputi prosedur-prosedur, kebijakan penjualan, dan kelengkapan dokumen pendukung. Yang terakhir, yang keempat, ada prosedur audit. Materi yang kelima yaitu kontrol minimum. Yang pertama, kontrol menjadi sasaran yang positif untuk membantu manajer mencapai tujuan dan sasarannya. Filosofi manajemen modern, kontrol sebagai bantuan, bukan penyempit ruang gerak. Yang kedua, ada karakteristik kontrol. Audit internal dapat mengevaluasi sistem kontrol dengan menentukan kesesuaiannya dengan kriteria yang ditetapkan. Next, materi yang keenam yaitu artikel penelitian terkait dengan pendeteksian kecurangan. Adapun sebagai contoh yang saya ambil yaitu peranan auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan pada PT Permata Indonesia Cabang Medan. PT Permata Indonesia adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dan agen pembayaran. Menyadari pentingnya peranan auditor internal dalam tubuh organisasi perusahaan, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai seberapa pentingkah peranan auditor internal dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan yang ada dalam suatu tubuh organisasi perusahaan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian itu yaitu yang pertama, peran auditor internal telah berfungsi dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan di PT Permata Indonesia Cabang Medan, yakni dengan aktif dalam mengontrol dan mengawasi apa yang sedang berjalan di perusahaan. Yang kedua, kegiatan audit internal terhadap pencegahan kecurangan di PT Permata Indonesia Cabang Medan sudah memadai. Hal ini dapat dilihat dari perencanaan audit internal, program audit, penerapan pelaksanaan standar operasional prosedur atau SOP bagi karyawan, dan sistem pengendalian internal perusahaan yang baik. Yang ketiga, dapat disimpulkan hasil dari temuan-temuan audit yang dilaksanakan dalam periode tahunan,
menemukan adanya kecurangan serta penyimpangan kinerja di dalam perusahaan dan auditor internal mampu memberikan rekomendasi kepada manajemen, kemudian dikomunikasikan hingga terlaksana tindak lanjut yang baik di PT Permata Indonesia Cabang Medan. Materi yang ketujuh yaitu kecurangan manajemen. Kecurangan manajemen atau manajemen fraud adalah kecurangan yang dilakukan manajemen. Biasanya dilakukan untuk mencurangi pemegang kepentingan atau stakeholders yang terkait organisasinya oleh pihak manajemen dengan menggunakan laporan keuangan atau transaksi keuangan sebagai sarana. Next, materi yang ke-8 yaitu memahami kontrol kecurangan manajemen. Setelah memahami jenis-jenis kecurangan, auditor internal perlu memahami secara tepat struktur pengendalian internal yang baik agar dapat melakukan upaya-upaya untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Baik, sekian yang bisa saya paparkan materinya. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Kami tutup presentasi ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.